Oke, langkah pertamanya adalah membuat klien. Di sini kita masuk ke dalam sistem, lalu sistem admin, client list, dan initial client setup proses. Di sini nama kliennya adalah PT Kopi Saya Bundar. Lalu organization name-nya atau kantor pusatnya kita buat KSB Center. Ini kita kasih penjelasan kantor pusat. Lalu untuk administratifnya kita buat admin KSB. Lalu di sini nama usernya kita buat user KSB. Currency-nya kita bisa buat menjadi IDR atau rupiah. Country-nya kita buat Indonesia. Lalu city name-nya karena kita berada di Jakarta Selatan, kita buat menjadi Jakarta Selatan. Lalu juga SIP-nya kita ikutin daripada SIP yang ada. Lalu address-nya sesuai dengan skenario kita bisa buat menjadi Jenderal Sudirman. Nah, di sini kita akan centang 4 bagian di sini: BP Accounting, Product, Project, dan Campaign Accounting. Lalu untuk chart account file-nya kita akan pilih yang sudah ada di sini. Lalu nomor teleponnya kita akan buat menjadi yang sesuai dengan yang sudah kita siapkan di sini. Lalu email address-nya kita bisa buat sesuai yang ini. Oke, kita bisa periksa kembali apakah sudah selesai setupnya. Jika sudah benar, data-datanya sudah benar, kita bisa lanjutkan dengan klik start di sini. Nah, kita akan menunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah seperti ini, maka membuat klien sudah selesai. Kita centang saja, lalu kita di sini logout untuk bisa login ke dalam klien tadi. Di sini kita masuk sebagai admin. Nah, kalau sudah seperti ini maka sudah benar. Di sini menjadi role, lalu ada kliennya sudah, lalu organization-nya di sini, kantor pusatnya sudah terisi. Jika sudah seperti ini kita centang saja. Lalu selanjutnya kita akan membuat daripada departemennya. Kita akan masuk ke organization rules di sini, lalu masuk ke organization. Di sini sudah ada kantor pusat yang sudah kita buat dari awal. Lalu selanjutnya kita akan new record di sini untuk membuat departemen lainnya. Di sini adalah kita akan buat yang pertama gudang barang distribusi. Nya kita samakan saja dengan namanya. Lalu description-nya adalah gudang barang KSB. Oke, di sini kita bisa save saja. Oke, kita centang, lalu kita bisa buat save lainnya. Oke, kita sudah save semua dan kita sudah punya semua departemennya, yaitu kantor pusat di sini, lalu ada gudang barang distribusi, kantor pemasaran, dan juga sudah ada packagingnya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan organization info. Di sini kita melihat di sini KSB Center organization infonya sudah benar, maka tidak perlu kita tambahkan. Kita lihat gudang barang distribusi. Oke, di sini kita akan tambahkan alamatnya sesuai yang sudah kami siapkan. IP-nya kita ketikkan Surabaya, PET-nya Indonesia, itu IT. Kita tambahkan SIP-nya juga, dan juga country-nya Indonesia. Seperti ini. Lalu jangan lupa kita ketikkan
nomor telepon yang ada. Oke, jika sudah seperti ini bisa kita save. Lalu selanjutnya kita masuk ke kantor pemasaran di sini. Kita ketik alamatnya juga caranya sama seperti yang tadi. Oke, jika sudah seperti ini bisa kita save. Selanjutnya kita akan mengatur user. Di sini kita buka di general rules, kita buka di security, kita klik yang user. Nah, di sini kita akan mengatur user kita. Yang pertama di sini kita klik new record dulu. Nah, di sini kita tulis, kita klik Marcella sebagai admin passwordnya kita buat sama, Marcella juga. Setelah mengisi password kita juga mengisi subsidi-nya sama, Marcella, dan organisasinya kita pilih yang KSB Center. Setelah itu kita save di Great Toggle dulu. Jika sudah, kita bisa save. Jika sudah seperti ini, kita membuat user yang lain. Bisa menggunakan new record atau copy record. Di sini saya pakai new record. Sini kita isi Kefas sebagai admin gudang barang. Organisasinya kita ganti di gudang barang. Setelah itu search-nya sama, Kefas, dan passwordnya kita samakan dengan nama. Di sini kita taruh, kita beri toggle. Jika sudah, kita save change. Dan yang ketiga ada Kelvin, kita bisa new record. Posisi ini sama seperti tadi langkah-langkahnya. Di save. Setelah itu, setelah membuat user, kita klik Create Toggle. Kita pilih salah satu dari usernya. Pertama Marcella, kita pilih. Lalu kita ke user role. Setelah itu, kita new record. Di sini user role-nya sebagai admin sudah. Kita save. Setelah kita save, kita kembali sama seperti tadi ke user kontak. Kita klik yang ini, yang Kefas. Kita ke user role, kita new record.
Selanjutnya kita akan membuat vendor. Nah, di sini kita klik new record dulu dan kita akan mengisi search key-nya dengan puncak kopi, dan kita di sini mengisi PT dan di name-nya kita mengisi PT Puncak Kopi. Setelah itu di deskripsinya kita juga mengisi dengan kata-kata supplier kopi Jawa. Di bagian bisnis partner grupnya kita pilih vendor. Setelah itu kita save dan kita klik di bagian vendor, kita pilih vendor, kita isi di sini dengan direct deposit. Setelah itu kita save, kita pilih location. Di sini kita klik new record, sama kita isi di nama itu PT Puncak Kopi. Setelah itu di address 1 kita mengisikan alamat dari alamat vendor tersebut, dan di sini kita pilih kota Temanggung. Kita klik kota Temanggung atau tulis kota Temanggung, dengan zipnya kita sesuaikan nomor kode pos. Setelah itu kita klik centang, dan di bagian ini kita isikan dengan nomor telepon dari vendor. Setelah itu kita klik save, kita ke bisnis partner lagi, kita new record, kita isikan dengan langkah-langkah yang sama. Setelah membuat langkah-langkah dari vendor tersebut, setelah kita mengisi seperti video tadi, di sini kita sudah memasukkan 3 vendor. Kita bisa cek di Google. Di sini sudah ada 3 vendor yang kita isi dari PTPP dan ada CV juga dari vendor. Setelah itu kita akan melakukan ke langkah berikutnya. Halo semuanya, pada saat ini saya Alvaro akan memandu kalian untuk yang pertama melakukan setup kepada bisnis partner dari PT Kopi Saya Bundar, yang kedua akan setup untuk greeting, dan yang ketiga akan setup untuk customer daripada PT Kopi Saya Bundar. Mari kita langsung saja. Yang pertama kita pergi ke file partner relation, lalu pilih business partner group. Jadi kita setup. Nah, di sini saya sudah sempat setup untuk employee dan vendor, tapi kita akan menambah untuk setup kepada customer. Jadi kita tinggal melakukan search key, menulis customer, name customer, description, pelanggan, PT Kopi Saya Bundar. Gampang, mudah bukan? Di priority base kita atur same. Jadi setupnya seperti ini saja, tinggal nanti diganti jika ada vendor ataupun employee. Nah, kebetulan tadi sudah di setup duluan, sekarang saya akan melanjutkan untuk customer saja. Jangan lupa kita untuk melakukan penyimpanan, save. Nah, jika kita ingin melihat apa saja yang menjadi business partner group dari PT KSB, maka kita bisa pilih grid toggle. Nah, di sini ada employee, customer, vendor, dan admin. Nah, tadi kita sudah melakukan setup untuk greeting. Sekarang kita akan lanjut untuk setup customer dari PT Kopi Saya Bundar. Caranya sangat mudah. Jadi kita tadi sudah melakukan business partner group, kita sudah setup. Sekarang kita setup untuk business partner. Nah, di sini kita langsung new record, search key, di
pelanggan kita. Yang pertama itu ada ekspor semangat. Jadi dia adalah PT, jadi PT ekspor semangat. Name-nya kita kasih nama PT ekspor semangat. Deskripsi kita isi bahwa dia adalah pelanggan PT Kopi Saya Bundar. Nah, kita atur kredit status kredit, dan di business partner group yang di bawah kita ganti menjadi customer karena PT Ekspor Semangat adalah customer dari PT Kopi Saya Bundar. Langsung kita save change. Nah, habis itu kita lihat ada menu-menu di samping kiri. Jadi kita akan mengatur yang pertama, karena business partner Ekspor Semangat adalah customer, jadi kita pilih di menu customer, kita centang customer. Sini kita akan mengatur untuk payment rule, yaitu direct deposit, lalu credit limit 500.000 saja. Lalu kita atur untuk delivery rule, yaitu manual, dan invoice rule immediate. Nah, hanya seperti ini saja yang harus kita atur, lalu kita save. Nah, selanjutnya masih dalam business partner PT Ekspor Semangat, kita pergi ke location. Nah, kita akan atur di mana klien ini berasal. Jadi kita new record saja, langsung auto. Sini kita taruh name-nya PT Ekspor Semangat. Address 1, jadi dia ada di Jalan Gunung Perak, nomor 656, Semarang. Nah, sini kita taruh lagi kota Semarang, zip 55000, country kita ganti Indonesia. Oke. Ini kita hapus saja kotanya. Ini hanya Jalan Tanjung Perak 656, kota Semarang, nomor kode pos 5569, semuanya jadi seperti ini. Ini ada di skenario kami, jadi oke saja. Phone di nomor telepon mereka 0274 134532. Teks tidak ada, dan hanya seperti itu. Kita save. Oke, kita sudah melakukan save untuk location dari PT Ekspor Semangat. Selanjutnya, setelah melakukan setup hanya itu. Jadi setup untuk customer hanya kita taruh di business partner, tambah PT Ekspor Semangat, di menu customer kita definisikan, lalu di location juga kita definisikan. Hanya segampang itu. Jadi kita sudah melakukan setup untuk customer. Jadi ada 3 customer dari PT Kopi Saya Bundar. Dan untuk mengecek lagi apakah sudah record semuanya, kita ke Create Toggle, dan kita bisa lihat sini ada PT Ekspor Semangat, CV Indo Cerah, dan Toko Sumber Berkat. Hanya seperti itu untuk sesi kali ini. Jadi kita sudah melakukan yang pertama tadi untuk setup business partner group, yang kedua setup greeting, dan yang terakhir kita sudah setup untuk customer kita. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kelvin Anthony Alsalo, NIM 68202043. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membuat employee atau karyawan daripada PT Kopi Saya Bundar. Langsung saja di sini kita isikan untuk bagian search key-nya, yaitu buat employee 1. Setelah itu di sini namanya adalah Jericho. Description-nya
Ini bisa sembarang, bisa bebas, kita buat saja adalah karyawan PT Kopi Saya Bunda. Oke. Lalu di bagian bisnis partner group, di sini sebelumnya saya sudah membuat bisnis partner group yaitu employee. Caranya yaitu klik kanan, baru zoom. Lalu di sini kita isikan employee, namanya juga employee. Lalu setelah itu kita save. Lalu setelah di save ini bisa di requery agar employee yang telah kita buat tadi muncul. Lalu kita pilih employee. Oke, jika sudah langsung tekan save. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian employee. Di sini kita centang employee, lalu kita save. Masuk ke bagian location. Nah, di sini kita new record. Lalu di sini namanya adalah Jericho. Oke. Alamatnya kita masukkan alamatnya yaitu di Jalan Kiai Langgung 2. City atau kotanya itu di Jakarta Selatan. SIP-nya yaitu adalah 10351. Ininya Indonesia. SIP. Baru nomor handphone 0810. Setelah itu 00 034 568. Oke. Jika sudah langsung di save. Masuk ke bagian kontak user. Di sini sama namanya Jericho. Lalu email address-nya adalah jericho.com. Oke, jika sudah langsung kita save. Nah, itu adalah untuk proses pembuatan employee, dan jika kita ingin melihat data yang kita masukkan tadi sudah masuk atau belum, kita bisa agree to go. Kita klik. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat employee yang kedua dan yang ketiga. Nah, kita bisa lihat bahwa employee yang pertama yang baru kita buat sudah masuk, dan artinya untuk proses pembuatan employee sudah berhasil. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arsi Krono dengan NIM 68202016. Di sini saya akan menjelaskan tentang setting produk dan setting price. Untuk setting produk, pertama kita pergi ke material management rules, lalu kita pergi ke produk kategori terlebih dahulu. Untuk produk kategorinya, di sini kita bisa new record dan isi sesuai dengan produk yang akan kita jual. Di sini kelompok kami menjual kopi bubuk murni, namanya kopi bubuk murni. Kita save change. Lalu kategori yang kedua ada kopi bubuk instan. Kalau kita save lagi. Dan yang terakhir ada kopi botol. Save lagi. Setelah kita membuat kategorinya, kita bisa close. Kita pergi ke produk. Nah, di produk ini kita bisa no record. Lalu kita tulis nama produknya, misalnya Robusta Jawa, dan namanya Robusta Jawa juga. Deskripsinya kita bisa tulis kopi Robusta asli. Lalu di komennya bisa kita tulis barang tidak dapat dikembalikan. Lalu untuk produk kategorinya kita di sini pilih kopi bubuk murni karena Robusta Jawa termasuk kategori kopi bubuk. Lalu
langsung kita save change. Setelah kita save change, kita bisa pergi ke price, new record, lalu kita pilih tanggalnya terlebih dahulu, kita buat harganya. Di sini list price saya tulis 150.000, lalu standar price-nya saya tulis 130.000, dan limit price-nya saya tulis 100.000. Kalau sudah, kita save change. Lalu untuk produk-produk lainnya tinggal kita lakukan hal yang seperti tadi. Untuk melihat produk-produknya, di sini kita tinggal klik Google. Nah, sesuai tadi yang sudah saya input, ada 3 jenis kopi dan 3 kategori kopi, yaitu kopi bubuk, kopi kemasan, dan kopi botol. Ada 3 produk juga, yaitu Robusta Jawa, kopi KSB Special Mix, dan kopi KSB Latte botol. Cukup sekian untuk setting price dan setting produk. Terima kasih.